Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulfikar Bogra. Saya akan langsung saja mempresentasikan hasil kerja MIT saya, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Dosen pembimbing Ibu Nurul Fauda. Baik, untuk slide selanjutnya, perusahaan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kejadian yang mungkin timbul saat akuisisi perusahaan adalah A. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku, B. Kepemilikan penuh dibeli atas nilai buku, dan C. Kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Ilustrasi kepemilikan penuh dibeli di atas buku. Yang pertama, seperti kita lihat, ini adalah kas untuk PT Induk 350.000, PT Anak 50.000, dan dari total asetnya itu 1.100.000, dan PT Anak itu 500.000. Habis itu utang usaha 100.000 untuk PT Induk dan PT Anak juga 100.000, dan untuk semua akun total kewajiban dan ekuitasnya itu 1.100.000, dan untuk PT Anak itu 500.000. Baik, slide selanjutnya yang keempat. Pada tanggal 1, PT Induk membeli semua saham berbeda PT Anak seharga 340.000. Aset tanah PT Anak dinilai pada harga wajar sebesar 80.000 pada tanggal pembelian. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk yaitu investasi pada saham PT Anak 340.000, pada kas juga 340.000. Slide selanjutnya, ayat jurnal eliminasi. Yang A itu saham biasa PT A 200.000, saldo laba PT A itu 100.000 di kredit, diferensial 40.000, investasi pada saham PT A 340.000. B. Tanah. Untuk ayatnya itu tanah itu 40.000 pada diferensial 40.000. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi pada tanggal 1 bulan 1 2000X1. Untuk kas PT Induk itu 10.000, untuk PT Anak 50.000. Piutang usaha 75.000 dan PT Anak 50.000. Persediaan 100.000, PT Anak 60.000. Tanah itu 175.000, PT Anak 40.000. Bangunan dan peralatan untuk PT Induk 800.000, PT Anak 600.000. Investasi pada saham PT A itu 340.000, diferensialnya kosong. Total debit itu, jadi totalnya PT Induk itu 1.500.000 dan PT Anak juga 500.000. Akun mulasi penyusutan. PT Induk 400, PT Anak 300.000. Utang usaha PT Induk 100.000, PT Anak 100.000. Utang obligasi 200.000, PT Anak juga 100.000. Saham biasa 500.000 dan pada PT Anak 200.000. Saldo laba untuk PT Induk 300.000 dan PT Anak 100.000. Total kreditnya itu PT Induk itu 1.500.000 dan PT Anak itu 500.000. Pada kas, untuk slide selanjutnya ini, pada kas untuk konsolidasi 60.000. Piutang usaha konsolidasinya itu 125.000, persediaan itu 160.000. Tanah untuk debit itu 40.000 dan konsolidasinya itu 255.000. Bangunan dan peralatan 1.400.000. Investasi pada saham PT A itu 340.000. Diferensial itu untuk debitnya itu 40.000 dan kreditnya itu 40.000. Total debit untuk konsolidasi itu 2 juta. Akumulasi penyusutan untuk konsolidasinya 700.000. Utang usahanya 200.000, utang obligasi 300.000. Saham biasa untuk debitnya itu 200.000 dan konsolidasinya itu 500.000. Saldo labanya untuk debit itu 100.000 dan konsolidasinya 300.000. Total kredit untuk debit itu 380 dan kredit juga 380.000. Untuk total konsolidasinya itu 2 juta. Baik, slide selanjutnya. Penyusunan neraca konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan penuh. Informasi terpilih PT Induk pada PT Anak tanggal 1 bulan 1 2000X1 dan untuk tahun 2001. Saham biasa
untuk PT induknya itu 500.000 dan PT anak 200.000. Saldo labanya itu PT induk 300.000, PT anak 100.000. Habis itu ada laba operasi terpisah PT induk itu 140.000 dan laba bersih pada PT anak itu 50.000. Dividen untuk PT induk 60.000 dan PT anak 30.000. Slide selanjutnya, pada tanggal 1 2000X1 PT induk membeli semua ekuitas PT anak seharga 300.000 yang dicatat dengan jurnal investasi pada saham A 300.000, pada kas juga 300.000. Ayat jurnal selama tahun 2000X itu kas 30.000 pada investasi pada saham PT A itu 30.000. Habis itu investasi pada saham PT A 50.000, pendapatan dari anak perusahaan juga 50.000. Ayat jurnal eliminasi untuk debit pendapatan dari kredit perusahaan 50.000, pada dividen 30.000 dan pada investasi pada saham PT A juga 20.000. Saham biasa PT A 200.000, saldo laba 1 Januari PT A juga 100.000. Investasi pada saham PT A 300.000. Slide selanjutnya, kertas kerja konsolidasi. Di sini bisa dilihat untuk penjualan yaitu 400.000 pada PT induk dan 200.000 pada PT anak. Konsolidasinya itu 600.000. Pendapatan dari anak perusahaan untuk PT induk 50.000, di debitnya juga 50.000. Konsolidasinya kosong. Habis itu harga pokok penjualan untuk PT induk dikurang 170.000 dan PT anak dikurang 115.000. Untuk konsolidasinya juga dikurang 285.000. Dan penyusutan dan amortasis untuk PT induk dikurang 50.000 dan PT anak juga dikurang 20.000. Konsolidasinya juga dikurang 70.000. Habis itu beban lain PT induk dikurang 40.000, PT anak dikurang 15.000 dan konsolidasinya juga dikurang 55.000. Laba bersih untuk PT induk itu 190.000 dan pada PT anak 50.000 dan untuk konsolidasi laba bersihnya itu 190.000. Laporan laba ditahan. Saldo laba pada 1 Januari untuk PT induk 300.000, pada PT anak 100.000 dan untuk debitnya itu 100.000 dan konsolidasinya itu 300.000. Laba bersih PT induk 190.000 dan pada PT anak 50.000 dan untuk konsolidasinya 190.000. Habis itu dividen diumumkan pada PT induk dikurang 60.000 dan pada PT anak dikurang 30.000 dan eliminasi kreditnya itu 30.000 dan konsolidasinya dikurang 60.000. Habis itu saldo laba 31 Desember untuk PT induk 430.000 dan pada PT anak 120.000 dan untuk konsolidasinya totalnya itu hasil akhir 430.000. Selanjutnya neraca untuk kas 210.000. Neraca kas pada PT induk 210.000 dan pada PT anak 75.000 dan konsolidasinya itu 285.000. Piutang usaha pada PT induk 75.000 dan pada PT anak 50.000. Hasil konsolidasinya itu 125.000. Dan untuk persediaan pada PT induk itu 100.000 dan pada PT anak 75.000 dan untuk konsolidasinya itu 175.000. Selanjutnya untuk tanah pada PT induk 175.000 dan pada PT anak 40.000. Untuk konsolidasinya itu 215.000. Bangunan dan peralatan pada PT induk itu 800.000 dan pada PT anak 600.000. Total konsolidasinya itu 1.400.000. Investasi pada saham PT anak PTA untuk PT induk itu 320.000. Habis itu eliminasinya untuk kreditnya itu 200.000 dan 300.000. Total untuk PT induknya itu 1.680.000 dan PT anak 840.000.
total konsolidasinya itu 2.200.000. Akumulasi penyusutan untuk PT Induk itu 450.000 dan PT Anak 320.000. Dan untuk konsolidasinya itu 770.000. Utang usaha pada PT Induk 100.000 dan pada PT Anak 100.000 juga, dan total konsolidasinya itu 200.000. Utang obligasi PT Induk 200.000, PT Anak itu 100.000, dan total untuk konsolidasinya itu 300.000. Saham biasa itu 500.000 untuk PT Induk, dan pada PT Anak itu 200.000. Untuk eliminasi debitnya itu 200.000 dan konsolidasinya itu 500.000. Untuk saldo laba pada PT Induk itu 430.000 dan pada PT Anak itu 120.000. Total konsolidasinya itu 430.000. Untuk total kesemuanya itu pada PT Induk 1.680.000 dan pada PT Anak 840.000. Dan total konsolidasinya itu 2.200.000. Baik, telah selesailah hasil presentasi dari Meet saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan pengucapan yang salah saya juga mohon maaf. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.